Woi bang, berisik tahu, gebar-geber motor aja ente. Nah kan, sesuai harapan netizen nih. Gara-gara ulah ngeber motor ya, si abang ini kena tangkap polisi tuh. Giliran mau ditangkap, langsung ngibrit tuh si abang. Makanya bang, lain kali jangan bergaya deh yang bikin ngeselin. Malam-malam, si maling sibuk ngangkutin keramik dari salah satu toko bangunan di wilayah Palembang. Keramik yang dicuri si maling ternyata sampel buat konsumen cekiders. Meskipun keramiknya beda-beda notif, tapi si maling tetap saja mengangkut beberapa keramik dengan motornya cekiders. Widih, aksi curanmor ini gercep banget cekiders. Pelaku curanmor melancarkan aksinya di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Melihat motor yang terparkir di luar jadi sasaran empuk pelaku. Dalam hitungan detik, motor itu berhasil dicuri cekiders. Meski sempat dikejar warga, namun pelaku berhasil melarikan diri. Modusnya aja pura-pura jadi pengamen badut keliling cekiders. Namun selagi ada kesempatan, maka pelaku tak menyia-nyiakan aksi mencurinya. Saat itu korban lupa mencabut kunci motornya ketika mau melaksanakan sholat. Selang beberapa menit kemudian, ada oknum pengamen badut yang melihat kunci yang masih tergantung di motor. Tak mau pikir panjang, maka pelaku langsung membawa motor ini cekiders. Dalam rekaman CCTV terlihat sekelompok remaja di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara melancarkan aksinya mencuri ayam milik warga Kelurahan Batulo, Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Terdapat 4 orang remaja mengintai ayam yang sedang tidur di pohon jeruk. Namun keempat remaja ini gagal mengambil ayam karena salah seorang dari pelaku terjatuh, kemudian para pelaku melarikan diri. Tak lama sekelompok remaja ini kembali melancarkan aksinya. Mereka kembali mendatangi pohon jeruk tempat ayam tidur dan kemudian berhasil mencuri 3 ekor ayam. Pemilik ayam Mukjin menyatakan pencurian ayam miliknya itu memang kerap terjadi. Sejak Oktober 2023 hingga pekan kedua Januari 2024 terhitung sudah 9 ekor ayam yang digasak. Pertama datangnya itu jam 3-an itu dan mereka masih kumpul-kumpul di sini itu sampai ada di dalam videonya itu 5 orang mereka. Nah berapa ayam yang hilang? Yang hilang itu cuma 3. 3? Yang lainnya tidak berhasil diambil? Tidak berhasil. Meskipun identitas para pelaku masih belum diketahui, untuk itu warga setempat akan melaporkan kasus pencurian ini ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dari Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Risno Mawaladi, iNews melaporkan. Kedua remaja ini mengendarai sepeda motor masuk ke dalam perumahan Meri, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Salah satu pelaku turun dan mengambil besi penutup saluran air. Aksi keduanya kepergok pemilik rumah dan diteriaki maling hingga keduanya kabur dan menjatuhkan tutup saluran air. Sebelumnya, 2 remaja juga mencuri tutup saluran air di lokasi yang sama dan berhasil. Penny, seorang pekerja di lokasi kejadian, mengatakan awalnya salah satu rekannya berteriak maling. Warga lainnya mencoba mengejar, namun pelaku sudah terlebih dahulu kabur keluar perumahan. Orang yang kerja teriak-teriak, minta. Teriak kenapa? Teriak, ada maling. Terus lah itu? Diuber sama orang sebelah ini, sama tamu sebelah. Terus?
nggak kena. Udah balik lagi. Itu berapa orang tuh? 4 orang. Heeh. 2 kali ngambil, pertama yang situ Berhasil? berhasil. Kedua sini ketahuan Mbak ini. Oh, akhirnya gagal. Sejak 2 bulan terakhir, aksi pencurian besi penutup saluran air marak terjadi di kawasan Kelurahan Meri, Kecamatan Keranggan. Pihak kelurahan telah berkoordinasi dengan Polsek Mabesari untuk dilakukan patroli rutin. Dari Kota Mojokerto, Salahuddin Ainus melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Sabrina Sila, inilah Buletin Ainus Pagi selengkapnya. Pemirsa, warga yang hendak melaksanakan sholat maghrib di Masjid Natabel Jannah, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan kobaran api yang membakar plafon. Diduga kebakaran di plafon masjid yang baru diresmikan tersebut akibat korsleting listrik. Ya Allah, kebakaran. Video amatir warga merekam saat terjadi kebakaran di Masjid Natabel Jannah, Jalan Lontorogung, Kelurahan Panarung, Kota Palangkaraya, Selasa sore. Allahu Akbar. Kobaran api melalap bagian plafon masjid yang terbuat dari kayu. Api dengan cepat menjalar dan membesar hingga material plafon berjatuhan ke lantai masjid. Warga yang mengetahui kejadian tersebut berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran berawal saat marbot masjid menyalakan lampu penerangan. Tiba-tiba terdengar bunyi letupan disusul kobaran api. Diduga asal api akibat korsleting listrik, padahal masjid belum lama diresmikan. Kemungkinan besar untuk sementara konslet. Itu tadi pada saat kejadian ada kegiatan di sini? Ini ada kegiatan. Cuma sepi Pak ya? Itu marbot pas mau nyalain lampu kan udah sore. Oh gitu. Sempat ada bunyi meletup. Oh gitu. Terus terbakar? Iya. Sempat dipadamkan tadi Pak? Iya. Tadi kan masyarakat yang datang tadi siram-siram pakai ampar juga. Untuk sementara api udah mati, cuma dicek lagi. Apinya masih ada. Tidak ada korban dalam kejadian ini, tetapi kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor milik siswi SMK di parkiran Gor Pelutangkis, Sukabumi, Jawa Barat terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial. Aksi para pelaku terbilang nekat karena dilakukan di saat sejumlah warga masih beraktivitas. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam aksi pencurian sepeda motor milik pengunjung Gor di Kampung Jambenenggang, Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat sebelum melakukan aksinya, kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor bolak-balik dan langsung masuk ke halaman parkiran Gor. Kemudian salah seorang pelaku turun melakukan aksinya, sementara rekannya bertugas memantau situasi. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil menjebol kunci dan membawa kabur sepeda motor incarannya. Aksi serupa juga terjadi di Kebonjeruk, Jakarta Barat. 2 orang pelaku mendatangi lokasi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor. Pelaku yang melihat sepeda motor korban terparkir di luar rumah kos langsung berusaha menggasaknya. 1 orang bertugas membawa kabur motor dan pelaku lainnya memantau situasi. Motor milik penghuni kos ini pun berhasil dibawa kabur. Di kawasan ini kerap terjadi aksi pencurian sepeda motor dan membutuhkan patroli polisi agar tak lagi menjadi target komplotan maling curanmor. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, komplotan maling motor juga beraksi di Jalan Teluk Gong Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam aksinya, pelaku tak segan-segan mengeluarkan senjata api ketika nyaris ditangkap warga. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan komplotan maling tengah beraksi di Jalan Teluk Gong Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku terlebih dulu memantau situasi. Setelah dirasa aman saat salah satu pelaku membobol motor incarannya dengan menggunakan kunci letter T. Warga yang mencurigai gerak-gerik kedua pelaku langsung meneriakinya. Tak lama kemudian, para pencuri dikejar warga yang berada di lokasi. Namun saat nyaris tertangkap, pelaku mengeluarkan senjata api yang dibawanya untuk menakut-nakuti dan mengancam warga yang berupaya menangkapnya.
Karena takut, warga pun membiarkan kedua pelaku melarikan diri. Kejadian curanmor ini membuat resah warga, pasalnya pelaku tak segan-segan mengeluarkan senjata api. Warga berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Pemirsa, Ketua RT di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ditembak kawanan pencuri motor. Ketua RT ditembak ketika dirinya ingin menghadang para pelaku yang terpergok mencuri motor di sebuah indekos. Inilah rekaman CCTV saat kawanan pencuri kendaraan bermotor melancarkan aksinya di sebuah indekos di Jalan Kemuning, Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Terlihat kedua pelaku datang mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan gerbang indekos. Salah satu pelaku masuk dan menghindari area indekos untuk mengambil salah satu motor yang ada di dalam hunian. Namun ketika ingin melancarkan aksinya, seorang warga memergokinya. Pelaku langsung kabur keluar kosan bersama dengan rekannya dan melarikan diri dari lokasi. Teriakan korban pun didengar warga di sekitar lokasi dan secara bersama-sama mereka langsung berupaya mengejar kedua pelaku. Ketika pelaku sedang berlari keluar dari Jalan Kemuning, datang Ketua RT dari arah berlawanan dan berupaya menghadang laju pelaku dan sempat memberi pukulan. Naasnya Ketua RT malah ditembak sebanyak 2 kali di bagian lengan kanan. Kedua pelaku akhirnya berhasil melarikan diri tanpa sempat ditangkap. Ketemu Pak RT, nah Pak RT tangannya gini lah, terus dia ngeluarin tembakan 3 kali. Kenapa RT-nya Bu ya? Tangannya kena langsung ke rumah sakit. Tapi emang udah sering Bu di sini? Dulu pernah ada 2 kali, saya gagalin udah 3 kali ini. Gagal terus. Satu nunggu di sini terus yang Ketua RT bernama Benyamin Pasanglore yang menjadi korban pun dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. 2 orang ibu rumah tangga di Kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara ditangkap polisi karena terlibat aksi pencurian sepeda motor. Keduanya ditangkap bersama teman prianya di sebuah warung. Aparat kepolisian Polres Padang Sidempuan menangkap 3 komplotan curanmor yang melibatkan 2 ibu rumah tangga di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Ketiga tersangka tak berkutik saat ditangkap personil Satreskrim Polres Padang Sidempuan di sebuah warung. Ketiga tersangka terlibat aksi pencurian 1 unit sepeda motor di Jalan Sultan, Mangarahon, Kota Padang Sidempuan. Saat itu korban tengah memarkirkan sepeda motornya di depan kediamannya, namun naas korban lupa mencabut kunci kontaknya. Di saat yang bersamaan, ketiga tersangka melintas di depan rumah korban dengan mengendarai 1 unit sepeda motor. Melihat kunci motor korban menempel di kendaraan tersebut, ketiganya pun kemudian membawa kabur motor korban. Namun naas, sepeda motor mengalami kerusakan hingga akhirnya para pelaku meninggalkannya di salah satu bengkel. Namun karena melihat ada kunci di sepeda motor tertinggal, pelaku yang perempuan berinisial E menyatakan bahwasanya itu ada sepeda motor, ada kuncinya. Kemudian mereka balik kanan dan langsung mengeksekusi. Adapun yang menjadi pelaku eksekusi adalah pelaku yang laki-laki dan yang perempuan mengikuti dari belakang. Akibat perbuatannya, kedua ibu rumah tangga dan seorang teman prianya tersebut mendekam di balik jeruji besi Mapores Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews. Diduga sopir mengantuk sebuah mobil box menabrak toko di Jember, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa, namun toko dan mobil rusak. Video amatir merekam sebuah mobil box terguling setelah menabrak sebuah toko di Jalan Raya Bangsal Sari, Jember. Warga bergotong royong mengangkat mobil untuk mengembalikan posisinya. Mobil ringsek pada bagian depan, namun sopir selamat. Diduga sopir berkendara dalam kondisi mengantuk hingga mengarah tidak beraturan dan menabrak toko. Beruntung saat itu pemilik toko tidak berada di tempat sehingga tidak menjadi korban. kalau ngantuk istirahat aja berkendara, biar aman. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani jajaran Polantas Resor Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, berpura-pura bisu seorang perempuan mencuri uang jutaan rupiah di sebuah toko kelotong di Demak, Jawa Tengah. Aksi pencurian terekam CCTV. CCTV merekam pencurian di toko kelontong Jalan Raya Desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah, Senin pagi. Diduga ada 2 pelaku yang beraksi.
Pelaku laki-laki duduk di kendaraan yang menyala sambil mengawasi kondisi di luar toko. Sementara pelaku wanita yang berlagak bisu berperan sebagai pembeli. Kedua pelaku tampak sudah mengenal situasi sekitar lokasi. Pelaku pria sempat turun dari motor untuk berbelanja, sementara pelaku wanita masuk toko lewat jalan samping untuk mengambil tas. Saat korban mengambil barang dari dalam rumah, pelaku wanita ikut masuk dan mengambil tas yang diletakkan di rak. Usai mencuri tas berisi uang dan memasukkannya ke dalam tas kresek hitam, kedua pelaku kemudian kabur. Terus tahu nggak kalau pelaku masuk itu? Saya enggak, dia masuk sini terus saya kan ikut sana ngeduli, terus milah gitu. Terus itunya, yang ibu-ibunya itu ambil apa? Ambil tas. Ambil tas. Isinya apa, Bu? Uang. Uang kiranya berapa? 3. Pemilik toko tersadar telah menjadi korban pencurian setelah tidak menemukan tas berisi uang yang hendak digunakan untuk belanja dagangan. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian uang 3 juta rupiah dan sejumlah surat berharga. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Jenazah 6 korban tewas kebakaran karaoke di Tegal, Jawa Tengah telah diambil pihak keluarga masing-masing pada Selasa dini hari. 4 korban dibawa ke Jawa Barat, sedangkan 2 jenazah lain merupakan warga Pemalang dan warga Kabupaten Tegal. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Anggun Silviana Putri, salah satu korban kebakaran karaoke Orange di Tegal. Jenazah perempuan berusia 22 tahun itu dimakamkan di pemakaman umum Desa Kaladawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil otopsi, korban meninggal akibat sesak nafas karena menghirup asap pekat kebakaran. Korban merupakan anak pertama dari pasangan Edi Hartono dan Juheni. Korban telah bekerja selama 4 tahun di tempat kerjanya. Sebenarnya kalau di mata keluarga sih dia sangat baik dan ikut membantu kebutuhan keluarga ya. Terbukti setengah tahunan yang lalu itu rumah Ibu Suheni, ibunya itu mau disita bank, mau dilelang aja itu ini si Anggun yang nebus yang membayar padepan tersebut. Sementara 5 korban tewas lainnya juga telah diambil pihak keluarga masing-masing dari ruang pemulasaran jenazah RSUD Kardina Tegal. 4 korban tewas dibawa ke Jawa Barat dan 1 jenazah dibawa ke Pemalang. Seluruh korban merupakan wanita yang bekerja sebagai pemandu lagu. Saat terjadi kebakaran, korban terjebak di lantai 3 dan ditemukan di jalur evakuasi. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran di karaoke Orange yang menewaskan 6 orang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Tempat wisata air terjun Bantimurung di Maros, Sulawesi Selatan diterjang di air bah setelah beberapa hari diguyur hujan deras. Meski arus air bah cukup kencang, namun wisata primadona di Maros tersebut tetap dibuka untuk umum. Namun hanya saja para pengunjung dilarang mendekat. Inilah kondisi air terjun Bantimurung yang meluap akibat diguyur hujan deras selama beberapa hari. Air terjun yang berwarna bening kini menjadi coklat mengandung lumpur. Curah hujan yang tinggi di bagian atas air terjun membuat aliran sungai di atas air terjun tidak mampu menampung dan membuat air meluap. Meski kondisi air terjun ini berbahaya, namun pihak pengelola wisata tidak berencana menutup objek wisata primadona ini. Pengunjung yang datang hanya diperingatkan agar tidak mendekati air terjun karena dapat terseret arus. Kondisi ini membuat jumlah wisatawan sangat menurun. Jika pada situasi normal pengunjung dapat mencapai 5.000 orang dalam sepekan, namun kini hanya ratusan pengunjung. Jadi kita lihat situasi kondisi apabila seperti tahun lalu Bantimurung banjir sampai di pintu masuk, kita antisipasi, kita tutup total. Karena ini juga Bantimurung merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Maros. Tetap kita utamakan kenyamanan dan keselamatan para pengunjung. Sementara itu hujan lebat yang melanda kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung menyebabkan sejumlah wilayah diterjang banjir. Ketinggian banjir ini bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Tak hanya rumah, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan di Pangkal Pinang. Tercatat lebih dari 1.000 rumah terendam banjir.
Meski demikian, warga tetap memilih bertahan di rumah mereka sembari berharap hujan mereda dan ketinggian air berangsur surut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Setelah sepekan menjalani perawatan, seorang pria penderita obesitas di Kabupaten Tangerang diperbolehkan kembali ke rumah. Meski berat badan menyusut dari 230 menjadi 172 kg, tetapi pasien belum bisa beraktivitas secara normal. Engki kembali ke rumah di Kecamatan Solear pada hari Senin lalu. Pria penderita obesitas ini sebelumnya menjalani perawatan selama 1 pekan di RSUD Kabupaten Tangerang. Meski belum bisa beraktivitas normal, tetapi Engki mengaku kondisi kesehatannya lebih baik dari sebelumnya. Pembengkakan pada kaki kiri sudah mulai menyusut dan berharap bisa sembuh total sehingga dapat kembali bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam. Selain itu, berat badan Engki juga mengalami penurunan dari 230 kg kini menjadi 172 kg. Kita disuruh istirahat. Ya, tapi kalau saya sih jujurnya ya nggak nyaman. Kalau saya biasa gerak, disuruh tiduran terus tiap hari, saya nggak nyaman. Makanya saya coba ngomong ke pihak dokternya, kalau emangnya belum mau diambil tindakan, ya saya minta dipulangkan dulu biar sayanya fresh gitu. Engki mengalami obesitas sejak duduk di bangku SMP dan semakin parah 2 tahun terakhir saat Engki bekerja. Diduga pola makan yang tidak terkontrol dan suka minuman dengan kadar gula tinggi membuat berat badan Engki terus bertambah. Meski sudah kembali ke rumah, akan tetapi Engki tetap merawat jalan ke RSUD sampai berat badan menjadi normal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aim Marani, iNews. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tidak banyak bicara menanggapi keluarnya Marwarar Sirait dari PDIP. Puan mengucapkan terima kasih ke Marwarar karena pernah berjuang bersama PDIP. Marwarar Sirait memutuskan pamit dari PDIP pada Senin kemarin 15 Januari 2024. Keputusan itu disampaikan politikus yang akrab disapa Ara. Usai menyambangi kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Alasan Ara mundur dari PDIP karena memilih mengikuti langkah Presiden Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak berkomentar banyak. Puan hanya mengucapkan terima kasih ke Ara. Terima kasih selama ini sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Ya. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwi Payana, mengatakan sikap politik Marwarar Sirait mundur dari PDIP jangan dihubungkan dengan Presiden Jokowi. Iya, itu sikap politik Bang Ara yang kita hormati, kita hargai lah. Karena teman-teman udah dengar semua kan sikap politiknya. Tentang bagaimana sikap presiden, ya beliau mengatakan itu sikap politik pribadi yang bersangkutan. Marwarar Sirait memutuskan keluar dari PDIP setelah puluhan tahun menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Saat berpamitan, Ara mengucapkan terima kasih ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristianto dan elit partai lain. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atiko, mengunjungi warga di Kota Manado. Atiko berharap kedatangannya dapat mendulang suara Ganjar Mahfud di Sulawesi Utara. Antusiasme warga terlihat saat menyambut kedatangan Siti Atiko Supriyanti, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, di Jalan Roda yang berada di pusat Kota Manado. Bahkan padatnya kerumunan membuat Siti Atiko bersama rombongan sempat kesulitan masuk ke dalam lokasi. Dalam kunjungannya, Siti Atiko mengapresiasi tim pemenangan daerah yang gencar mensosialisasikan visi dan misi Ganjar Mahfud, salah satunya tentang dukungan Ganjar Mahfud terhadap perkembangan UMKM. Tapi saya sangat mengapresiasi untuk TKD yang ada di Sulawesi Utara dan Manado ini karena di poskonya itu sudah terpampang dengan jelas program-programnya Ganjar Mahfud. Jadi ini adalah bagian dari mensosialisasi ke masyarakat, Mbak. Jadi mungkin masyarakat tinggal bertanya-nya itu detailnya seperti apa, itu ya implementasi nanti seperti apa.
Atiko juga berharap kedatangannya dapat mendulang suara Ganjar Mahfud di Sulawesi Utara. Dari Manado, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Tayangan video berkabar calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang diputar di layar Videotron di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat mendadak lenyap atau di take down. Lenyapnya video Anies Baswedan ini pun viral di media sosial dan hingga saat ini belum diketahui penyebab menghilangnya Videotron Anies Baswedan tersebut. Lenyapnya tayangan video bergambar calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, tepat di depan pusat perbelanjaan Grand Metropolitan Mall, viral di media sosial. Pasca lenyapnya Videotron Anies, saat ini visual reklame berubah menjadi iklan BUMN. Diduga kuat, pencopotan visual capres nomor urut 1 ini diwarnai dengan tekanan pihak tertentu. Terkait lenyapnya Videotron Anies Baswedan, pihak Bawaslu Kota Bekasi justru mengaku belum mengetahui adanya insiden hilangnya tayangan Capres 01. Makanya teman-teman kan memberikan informasi, Bang ada kasus begini misalkan. Nah nanti kita akan telusuri kalau itu jadi informasi awal. Enggak, laporan itu kan bisa secara resmi atau misalkan teman-teman media nih, WA saya, Bang ini ada informasi ini. Kan kita harus menelusuri itu. Sifatnya itu adalah informasi awal. Sebelumnya diketahui, Senin kemarin melalui sebuah video amatir, ada 5 Videotron di depan pusat perbelanjaan Grand Metropolitan Mall yang memutar foto sosok Anies Baswedan secara berbarengan. Namun pada Selasa kemarin, video telah lenyap, padahal baru diputar 1 hari. Dari informasi yang didapat, layar Videotron tersebut diduga kuat milik pihak mall. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden Anies Baswedan hadir dalam acara yang digelar Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan atau Kompak di Jakarta. Sementara Cawapres Gibran belusukan ke Warakas untuk bertemu warga sekaligus membagikan buku kepada anak-anak. Anies Baswedan hadir dalam acara yang digelar Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan Kompak di Jakarta Selasa kemarin. Anies Baswedan yang hadir secara virtual sempat menyampaikan pidato. Dalam pidatonya, Anies mengatakan sebagai seorang pemimpin harus mengambil keputusan melalui 4 prinsip. Beberapa di antaranya yakni keputusan harus diambil dengan mengedepankan kesetaraan dan demi kepentingan publik. Jadi dari 4 ini, urutannya jangan dibalik. Membuat keputusan itu bukan dimulai dengan regulasi dulu. Karena sering banyak regulasi yang tidak adil. Regulasi yang mungkin tak masuk akal. Regulasi yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi objektif. Acara ini memang digelar untuk mengetahui gagasan para calon presiden dan calon wakil presiden terkait sektor kesehatan. Sementara itu kedatangan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakebuming Raka di Jalan Warakas, Jakarta Utara pada Selasa siang disambut antusias oleh warga. Belusukan Gibran ke Gang 16 ini untuk bertemu warga dan meninjau bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh relawan pendukung Prabowo Gibran. Sebelum tiba di lokasi bakti sosial, Gibran sempat membagikan buku bacaan kepada anak-anak. Selain itu, Gibran juga menyempatkan waktu untuk memaparkan visi misi Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Negara nomor urut 16 kembali menunjukkan kepeduliannya kepada pelaku UMKM. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, Partai Perindo dengan nomor urut 16 kembali menunjukkan kepeduliannya kepada pelaku UMKM. Priyatna, seorang pedagang gulai kambing di Bandung, Jawa Barat, mendapat bantuan dan dukungan usaha dari Partai Perindo yang memberikan sebuah gerobak baru. Beginilah keseharian Priyatna, seorang pedagang nasi gulai kambing di daerah Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dengan gerobak tuanya, ia menyiapkan barang dagangannya sejak pukul 6 pagi. Usaha yang dirintis oleh sang ayah sejak tahun 1955 lalu ini menjadi satu-satunya pendapatan bagi keluarga Pak Priyatna.
Resep racikan cita rasa peninggalan sang ayah selalu ia jaga demi kepuasan pelanggannya. Sudah 5 tahun lamanya gerobak sederhana ini menemani Pak Priyatna mencari rezeki. Beberapa bagian gerobak mengalami kerusakan dan tampak tak menarik. Meski kondisi ekonomi tak menentu, tak pernah sekalipun Pak Priyatna menyerah pada keadaan. Dengan setia setiap hari ia menunggu pelanggan yang hendak menikmati dagangannya. Kalau jualan saat ini dengan adanya kondisi pandemi agak sedikit menurun ya. Jadi kurang lebih mungkin 1/4 lah gitu. Kalau untuk dicukupi ya kita cukupi aja. Ketekunan dan kegigihan Pak Priyatna pun kini berbuah manis. Kerja kerasnya mendapat perhatian dari Partai Perindo. Ganti yang baru dari Perindo ada nih Pak. Kebetulan kita tuh lagi ada program bagi gerobak buat pedagang yang memang kayak Bapak nih hebat jualannya, terus gerobaknya memang perlu diregenerasi nih Pak. Regenerasi ya siap. Ini adalah program Perindo yang sangat peduli dengan ekonomi rakyat. Jadi memang kita tuh ada program untuk membagi-bagikan gerobak kepada para pedagang dari UMKM atau pedagang pasar untuk membantu mereka meningkatkan lagi supaya lebih bersemangat dan regenerasi untuk gerobaknya yang lama. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Sudibyo atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Pak Priyatna pun sangat bersyukur atas bantuan gerobak Partai Perindo yang diterimanya. Dengan gerobak baru yang menarik ini, ia berharap dagangannya dapat semakin maju dan berkembang. Tetaplah semangat dan berusaha Pak Priyatna demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Pemirsa, Partai Perindo terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kecil. Kali ini Partai Perindo menggelar bazar sembako murah dan pengobatan gratis bagi warga Setiabudi Jakarta Selatan yang dihadir langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo. Melambungnya harga sembako menjadi perhatian Partai Perindo dengan menggelar bazar sembako murah di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan. Sebanyak 1.000 paket sembako berisi beras 2,5 kg dan 1 liter minyak goreng dapat ditebus murah seharga Rp10.000. Dalam kegiatan ini diadakan pula pengecekan kesehatan gratis yang meliputi cek gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah. Terima kasih Perindo sudah membantu ya. Nah, ini sembako murah gitu, berobat gratis. Bazar sembako murah yang digelar sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo ini dihadiri langsung Ketua Umum DPP Kartini Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanu Sudibyo. Di mana saat ini, pagi ini kami juga mengadakan bazar murah dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Itu yang kita mendekatkan diri kepada masyarakat dan membantu mereka untuk mereka mempunyai harapan lebih baik lagi bagi Partai Perindo, karena Partai Perindo ini yang memperjuangkan rakyat. Hari ini ada sekitar 1000-an undangan yang kita sebar, ada 1000 packs isinya minyak dan beras yang kita tebus murah Rp10.000. Kemudian ada layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 1000 masyarakat yang kita khususkan memang di 2 kelurahan, Kelurahan Karet dan Karet Kuningan. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD terus memberikan solusi bagi masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Dari Jakarta, Elsa Casey, Dede Rudi, iNews.